Suara jelas ya? Ustaz. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian kita Fathul Mu'in karangan Syekh Zainuddin Al-Malibari rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Masih dalam bab tajhizul mayyit ya, atau pemulasaran jenazah. Sekarang kita masuk ke bagian yang baru ya. Sebelumnya kita membahas terkait dengan mengkafaninya ya. Oke, baik, yang selanjutnya qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wa dafnihi fi hufratin tamna'u ba'da tammiha raihatan ay dhuhuraha. Wa sab'an ay nabshahu laha faya'kulal maita. Wa dafnihi fi hufratin. Ya, wa dafnihi dia kasroh karena ma'tuf ya ke sebelumnya. Dan mengkuburkannya ya, mengkuburkan si mayit hukumnya juga fardu kifayah ya, hukumnya juga fardu kifayah. Fi hufratin di dalam lubang ya, tamna'u ba'da tammiha raihatan ya, yang mana lubang tersebut itu dapat menghalangi setelah tammiha, setelah setelah tanahnya itu dikembalikan lagi ke lubang tersebut ya, raihatan ya, menghalangi apa? Menghalangi dari bau. Raihatan ay dhuhuruha ya, dari bau. Wasabu'an, dan juga dari hewan buas. Ay nabshahu laha ya, yaitu menghalangi hewan buas untuk tidak bisa menggali lubang itu ya. Nah, ini standar minimalnya ketika menguburi jenazah ya, kuburannya itu standar minimalnya adalah ya lubang yang dapat menghalangi bau dan hewan buas ya. Tidak ditentukan besarannya. Nah, walaupun nanti ada sunnahnya ya, yang disunahkan memang lubang itu ya digali cukup dalam ya, digali cukup dalam, yaitu ketika orang dewasa masuk ya, orang dewasa masuk ke lubang tersebut ya, tingginya setinggi orang dewasa ya, dan dia menjulurkan tangannya ke atas. Nah, itu sunnahnya ya. Tapi kalau batas minimalnya seperti ini, itu tamna'u raihatan wa sabu'an, yang menghalangi bau dan hewan buas. Faya'kulal maita. Nah, kalau misalkan tidak menghalangi hewan buas, nanti dikhawatirkan hewan buas itu akan memakan si mayit tersebut. Baik, wa kharaja bi hufratin wad'uhu ya, wa kharaja bi hufratin wad'uhu bi wajhil ardi wa yubna alaihi ma yamna'u dzainika haitsu lam yata'adzaril hafru ya. Nah, perkataan hufrah tadi, maka wa kharaja bi hufratin, maka keluar dari kata hufrah yang tadi, wad'uhu bi wajhil ardi ya, meletakkan jenazah di atas tanah. Wa yubna alaihi ma yamna'u dzainika, dan dibangun di atasnya ya, dan dibangun di atasnya suatu bangunan yang menghalangi bau dan hewan buas. Nah, artinya apa? Artinya tidak boleh ya. Tadi dia dikuburkannya itu di dalam
lubang ya. Nah, kalau di atas tanah bukan di dalam lubang, lalu dibangun suatu bangunan ya supaya menghalangi bau dan hewan buas tadi. Nah, itu tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan kecuali haitsu lam yata'adzaril hafru, kecuali memang tidak memungkinkan lagi ya, tidak memungkinkan lagi untuk dibuat lubang gitu ya. Seandainya ada suatu kejadian ya, misalkan tanahnya itu udah nggak bisa lagi dibuat lubang gitu kan, atau misalkan digali lubang ternyata keluar air misalkan, atau misalkan ya intinya ya tidak bisa lah ya, tidak bisa untuk dikuburkan di dalam lubang ya. Kalau kondisi seperti itu ya, maka ya diperkenankan untuk dikubur ya di atas tanah dan dibangun suatu bangunan supaya tidak tercium baunya maupun tidak dimakan oleh hewan buas ya. Tapi ta'adzaro ya, bahasa juga ya ta'adzar. Ya ta'adzar itu udah mustahil lagi dikuburkan di dalam lubang gitu ya, dalam lubang. Kalau masih ada kemungkinan itu ya, maka harus dicoba terus ya. Taib, na'am, man mata bisafinatin wa ta'adzara al-barru jaza ilqauhu fil bahri. Nah, ya, bagi yang meninggal di di kapal ya, wa ta'adzara al-barru. Nah, tidak memungkinkan lagi untuk dikuburkan di daratan ya. Jaza ilqauhu fil bahri, maka boleh untuk dilemparkan di lautan ya. Nah, ini sering kejadian ya, yang yang kerja di laut gitu ya, biasanya yang kapal-kapal besar gitu kan, yang pulang mungkin yang bisa ke daratan itu bisa jadi sebulan sekali gitu kan ya, memang sangat jarang gitu ya. Dan dengar-dengar memang banyak yang meninggal di situ karena memang medannya cukup berat gitu ya. Nah, kalau kondisi seperti itu, man mata bisafinatin wa ta'adzarul barru. Nah, dia sulit untuk menemukan daratan gitu kan. Kalau misalkan ke daratan dulu, nah itu kan ongkosnya mungkin nggak sebanding dengan jerih payahnya gitu kan yang ini. Nah, mungkin di sini kalau kondisi seperti ini maka jaza ilqauhu ya. Jaza ilqauhu boleh dilempar fil bahri di lautan ya. Taib. Wa tathqiluhu liyarsuba ya, wa tathqiluhu liyarsuba. Nah, bukan hanya sekedar dilemparkan tapi juga dikasih pemberat ya, dikasih pemberat supaya apa? Supaya tenggelam ya, jenazahnya itu tenggelam ke laut gitu ya. Wa illa fala. Nah, kalau misalkan masih memungkinkan untuk dibawa ke daratan maka dikuburkan ke daratan. Nah, ini kan tergantung bagaimana kondisi di lapangan ya. Setiap orang itu bisa menilai gitu, apakah ini masih memungkinkan untuk dibawa ke daratan atau tidak. Nah, gitu. Kalau tidak memungkinkan dibawa ke daratan, maka ya diperbolehkan untuk dibuang atau mungkin dikuburkan ya, atau ya dibuang ke lautan gitu ya. Tapi tadi dikasih pemberat supaya dia tenggelam ya ke laut. Baik. Selanjutnya wabi tamna'u dzainika ma yamna'u ahadahuma. Ka'an i'tadat siba'u dzalikal mahalli al-hafra an mautahu fayajibu bina'ul qabri bihaitsu yamna'u usulaha ilaihi. Nah, seandainya kemudian wa bitamna'u dzainika, dan keluar dari redaksi tamna'u dzainika yang menghalangi dua hal tadi, yaitu menghalangi bau dan juga menghalangi hewan buas ya. Mayam nawahadahuma. Nah, lubang yang hanya menghalangi salah satunya saja ya. Lubang yang hanya menghalangi salah satunya saja.
kan i'tadat tibau dzalikal mahallil hafru an mautahu fayajibu bina'ul qabri. Nah, bihaitsu yamna'u usulaha ilaihi. Nah, kalau cuma menghalangi salah satunya, misalkan ada suatu daerah ya, walaupun sudah digali lubang yang sangat dalam, tetap hewan buas itu masih bisa untuk mencapai itu ya. Digali sedalam apapun misalkan, atau digali misalkan berapa meter gitu kan, tetap hewan buas masih bisa ke situ gitu ya. Nah, kalau kondisi seperti itu, maka fayajibu ya kan yata sibau dzalikal mahallil hafra an mautahu ya, kondisi di mana ya biasanya hewan buas bisa di suatu tempat itu bisa untuk menggali kuburan tadi dan memakan si mayit. Nah, maka apa? Fayajibu bina'ul qabri, maka wajib untuk membangun di atasnya ya. Suatu bangunan di atasnya ya. Nanti kita akan membahas ya terkait dengan bina'ul qabri ya. Apa hukumnya ya. Tapi kalau kondisinya seperti ini ya, memang kan ada larangan ya untuk bina'ul qabri sendiri, membangun bangunan di atas kuburan. Nah, tapi kalau kondisinya seperti ini ya, maka bukan hanya boleh saja tapi wajib ya. Fayajibu ya, fayajibu bina'ul qabri. Maka wajib membangun bangunan di atas kuburan kalau kondisinya seperti itu. Bihaitsu yamna'u usulaha ilaihi ya, dengan bangunan tadi itu dapat menghalangi hewan buas untuk tidak memakan si mayit ya, karena hormatul mayit ini sangat dijaga ya, kehormatannya si mayit itu sangat dijaga. Baik, wa akmaluhu. Nah, kita sekarang membahas terkait dengan akmal ya, akmal atau sempurna ya, afdol ya, batas paling sempurna kuburan itu seperti apa. Wa akmaluhu qabrun wasi'un ya, qabrun wasi'un. Nah, kuburan yang luas ya, fi umqihi arba'atu adzru'in atau fi umqi arba'ati adzru'in ya. Kedalamannya itu sekitar 4 zira'. 4 zira' itu berarti kan 1 hasta, 4 hasta ya. Satu hastanya sekitar 50 sampai 60 cm. Berarti kali 4 aja. Misalnya kalau 60 berarti 200, sekitar 2 meter ya. Kalau 50 ya sama sekitar ya 2 meter lebih lah. Nah, itu itu sudah akmal ya. Arba'atu adrin wa nisfu dhira'il yad. Nah, jadi 4 dhira' plus setengah, 4,5 dhira' ya. Ya mungkin tadi sekitar 2 meter lebih ya. Kalau ukuran manusia berarti kan kedalamannya sekitar, kita misalkan masuk ke lubang itu ya, kalau laki-laki normal ya, kan orang Indonesia sekitar 160 sampai 170 ya. Nah, 170 ya, misalnya taruhlah 170. Nah, kemudian tangannya itu ke atas seperti ini. Nah, berarti ditambah sekitar 30 cm ya, sekitar 2 meteran, itu sudah masuk ke kategori akmal ya, kategori akmal. Makanya kalau di kitab yang lain itu disebutkan wa yakuna ta'miqamatan li rajulin mu'tadilin wa bastatan bi an yaquma fihi wa yabsutu yadahu murtafi'atan. Nah, itu ya. Jadi ta'miqnya, kedalamannya itu qamatan qamatan li rajulin mu'tadil ya. Lelaki normal itu berdiri ya, wabas totan, dan kemudian tangannya itu dia julurkan ke atas seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Taib. Wa yajibu ittija'uhu atau wa yajibu irja'uhu lil qiblah. Dan wajib membaringkan si mayit itu ke arah kiblat ya. Dan wajib membaringkan si mayit ke arah kiblat. Ya, kenapa? Tanzilan lahu munazzalatal musalli. Ya, karena diperlakukan sebagaimana orang sholat ya. Orang sholat kan dia harus menghadap kiblat. Nah, begitu juga mayit ya,
itu juga wajib untuk dihadapkan ke arah kiblat. Nah, makanya di sini keterangan di yang talibin fa indu fina mustadbiran au mustalqiyan nubisha hatman illam yataghayyab wa illa fala yunbash atau fala yunbash. Nah, kalau misalkan dikuburkan dalam kondisi dia membelakangi kiblat, ya, atau mustalqiyan atau dia menghadap ke atas, ya, menghadap ke atas, mustalqiyan, dia selonjoran gitu, menghadapnya ke atas, nubisha hatman, ya, maka wajib untuk digali lagi, wajib untuk digali lagi dan dihadapkan ke kiblat. Ilam yataghayyar, nah kalau belum berubah, ya, seandainya sudah berubah maka ya tidak perlu, ya, wa illa fala yunabbash, ya, kalau misalkan sudah berubah maka tidak wajib untuk digali kembali. Oke, baik. Selanjutnya, wa yundabul ifdha'u bi khaddihil aymani ba'da tanhiyatil kafani anhu ila nahwi turabin mubalaghatan fil istikanati wadh-dhulli. Wa yundabul ifdha'u bi khaddihil ayman. Nah, disunnahkan, ya, pipi bi khaddihil ayman. Al ifdha itu pertemuan langsung, ya, antara kulit dengan tanah, ya, ifdha. Ifdha itu ya mubasyarah, dia persentuhan langsung, ya. Ifdha itu bersentuhan langsung. Ya, kalau konteksnya di sini berarti antara kulit dengan tanah, ya. Wa yundabul ifdha'u bi khaddihil ayman. Nah, pipi kanannya, ya, ketika ditidurkan, ya, itu pipi kanannya disunnahkan untuk mengenai ke tanah, ya, mengenai tanah. Ba'da tanhiyatil kafani anhu, ya, ila nahwi turabin, ya. Jadi setelah kafannya itu dibuka, ya. Nah, kemudian pipi kanannya itu ditempelkan ke tanah, ya, ditempelkan ke tanah. Makanya itu sunnah, ya, itu sunnah, ya. Kalau lupa, misalkan tidak perlu untuk di nabesh lagi, ya, nggak perlu untuk digali ulang gitu, ya. Tapi makanya jangan sampai dilupakan gitu, ya, ketika dikuburkan maka bagi area wajahnya itu dibuka dulu, kemudian dibaringkan ke ke sebelah kanan, ya, kemudian pipi kanannya ditempelkan, ya, ditempelkan ke tanah. Mubalaghatan fil istikanati wadzulli, ya. Kenapa? Supaya dalam bentuk merendahkan diri gitu, ya, supaya mubalaghah, ya, sebagai bentuk hyperbola, ya, mubalaghah itu hyperbola dalam merendahkan diri. Istiqanah wa dzul itu merendahkan diri. Wa raf'u ra'sihi binahwi labinatin. Nah, kemudian disunahkan juga bagian kepalanya itu diangkat, ya, binahwi labinah, ya, dengan contoh, ya, binahwi dengan contoh misalnya labinah itu bata. Kalau nggak ada, ya, kalau biasanya di kita itu kan ada tanah-tanah yang dibentuk seperti bola, ya. Nah, itu juga bisa, ya. Intinya kepalanya agak dinaikkan sedikit, ya. Kepalanya agak dinaikkan sedikit. Baik, wa kuriha sundukun. Nah, makruh diletakkan di dalam peti, ya, sunduk, ya, peti atau kotak gitu, ya. Wa kuriha sundukun. Jadi kalau dikuburkan di dalam peti, ya, pakai peti, ya, itu makruh, ya. Illa linahwi nadawah fayajib. Nah, kecuali tanahnya itu terlalu gembur, ya. Tanahnya ini terlalu gembur, ya, terlalu lunak gitu, ya. Pokoknya
nggak salt, nggak apa ya, ya gembur lah ya. Jadi suka jatuh-jatuhan gitu ya tanahnya. Nah kalau seperti itu tanahnya fayajib, maka wajib, ya wajib supaya untuk menghalangi si mayit, ya menghalangi mayit. Makanya kan kita nanti ada juga nih hukum, nggak boleh kita menguburkan langsung si mayit tanpa ada penghalang, ya tanpa ada penghalang, harus dihalangi, ya itu wajib untuk dihalangi. Nah tapi nggak boleh dimasukkan ke sunduk, ya kenapa nggak boleh dimasuk ke sunduk atau peti? Kenapa dihukumi makruh? Alasannya apa? Kalau di sini alasannya idha'atul mal, ya buang-buang duit. Nah, idha'atul mal, ya. Makanya karena alasan ini, kalau ada kebutuhan maka diperbolehkan, ya kan? Al-karahatu tazulu lil hajah, ya. Kemakruhan itu bisa hilang karena ada suatu kebutuhan. Nah, ini sini juga. Jadi kalau misalkan boleh nggak dikuburkan di peti mati? Boleh, ya, tapi hukumnya makruh, ya. Kalau ada kebutuhan maka hilang kemakruhannya. Sama ketika COVID kemarin kan banyak yang dikuburkan di peti, ya. Nah, itu juga ada hajat, bahkan bukan cuma hajat saja, tapi mungkin tarafnya itu darurat, ya, darurat. Yang hajat aja tadi menghilangkan kemakruhan, apalagi yang darurat. Nah, gitu, yang darurat. Ya. Oke, baik. Selanjutnya, wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'u wuqu'at turabi alaihi. Nah, di sini poin. Dan haram menguburkan tanpa ada sesuatu yang yamna'u, yang menghalangi, wuqu'at turabi alaihi, yang menghalangi apa, tanah jatuh ke si mayit. Nah, kalau di kita kan biasanya dihalangi pakai papan-papan gitu ya. Nah, itu sama ya. Pakai apapun itu ya. Medianya pakai apapun silahkan, tapi ya intinya ya tidak boleh langsung tanah itu ya ditumplek ke si mayit gitu ya. Baik. Wa yahrumu dafnuhu bila syai'in yamna'u wuqu'atu rabi alaihi, dan haram mengkuburi mayit tanpa ada sesuatu yang menghalangi jatuhnya tanah ke si mayit ya. Fayajibu saddul qabri. Nah, di sini kan fayajibu saddul qabri bima yamna'u wuqu'atu rabi alaihi min nahwil labin wa ma dzukira min wujubi saddi wa hurmati adamihi wa ma alaihi jam'un. Nah, di sini ternyata di kitab yang Thalibin disebutkan ada perbedaan pandangan ya, ada perbedaan pandangan, ada yang mengatakan wajib. Nah, kalau yang di kitab Fathul Mu'in ini berarti hukumnya wajib ya, menurut sebagian ulama. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak wajib, tapi disunahkan. Ya, tetap disunahkan untuk dihalangi ya. Dihalangi. Kenapa? Karena ittiba'an lima fa'ala bihi Rasulullah SAW. Karena inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebelum tanahnya dijatuhkan ya ke kuburan, nah itu ada penghalang dulu ya, ada penghalang. Nah, itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sampai hari ini ya. Nah, tapi konklusi hukumnya ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Baik. Kemudian salah satu hikmahnya juga lima fiha minal izra wa hadkil hurmah. Nah, kenapa nggak boleh langsung dijatuhkan tanah ke situ, dimasukkan tanah? Karena yaitu izra ya. Ya kita seperti seakan-akan kayak menyepelekan si mayit, dan seakan-akan kita nggak menghormati mayit. Nah, gitu kan, karena kita kan disuruh untuk memberlakukan mayit itu sebagaimana orang yang masih hidup. Ya, orang yang masih hidup. Nah, makanya nggak boleh, gitu ya, nggak boleh. Al-isra wa hadkil hurmah. Baik. Wa yahrumu dafnu tsnaini min jinsaini bi qabrin. Illam yakun bainahuma mahramiyatun aw zawjiyatun. Wa ma'a hadima kuriha kajam'i muttahidi jinsin fihi bila hajah. Wa yahrumu aidan idkhalu mayyitin ala akhar wa in ittahada jinsan qabla bala'i jami'ihi wa yarji'u fihi li ahli al-khibrati bil ardi. Ya.
Baik. Nah, sekarang apakah boleh ya menggabungkan dua mayit dalam satu kuburan? Ya. Nah, di sini dibahas ya. Wa yahrumu dafnutsnaini min jinsaini min qabrin. Dan haram mengkuburkan dua orang dari dua jenis kelamin yang berbeda di dalam satu kuburan, di qabrin ya. Wa yahrumu, dan haram dafnu mengkuburkan itsnaini dua orang min jinsaini dari dua jenis kelamin yang berbeda di qabrin dalam satu kuburan. Illam, nah dan berhenti di sini, illam yakun bainahuma mahramiyah, jika tidak ada antara kedua jenis kelamin tadi mahramiyah, hubungan darah, hubungan mahram lah, bukan hubungan darah, hubungan mahram ya. Mahram kan ada tiga ya, mahram karena sedara, karena nasab, mahram karena rodho'ah, karena persusuan, dan mahram karena musoharah, karena besanan ya. Jadi ada tiga ya. Nah, yang mahram yang dimaksud di sini adalah mahram mu'abbad ya, mahram yang selamanya ya, bukan yang mahram mu'aqqad, bukan mahram yang sementara ya. Ini nanti akan dibahas secara detail di bab di bab nikah ya. Contoh misalkan kalau misalkan ada anak sama ibu, nah ini kan mahram karena nasab ya. Nah, apa namanya? Kalau dia anak sama ibu, anaknya laki-laki, ibunya kan perempuan, ya, berbeda jenis kelamin. Nah, tapi karena ada hubungan darah, hubungan nasab ya, dan mahram gitu ya, nah maka boleh, ya, maka boleh. Tapi wa ma'ahadima kurihan nanti di sini, ya, makruh, tapi tetap makruh. Ya. Tapi yang dilarang adalah, ya, yang haram adalah ya, dua orang dari dua jenis kelamin yang berbeda yang tanpa ada hubungan mahram ataupun zaujiyah ya, atau bukan pasutri ya, pasangan suami istri ya. Nah, ini konteksnya adalah berbarengan ya, berbarengan. Adapun misalkan yang satu sudah dikuburkan, kemudian tidak selang berapa lama dimasukkan lagi satunya lagi. Nah, ini beda lagi hukumnya ya. Yang kita bahas sekarang adalah yang berbarengan ya, dalam satu waktu ya, dalam satu waktu langsung dikuburkan dua orang di situ. Jadi yang pertama adalah haram bagi yang berbeda jenis kelamin ya, yang tidak ada hubungan mahram atau pasutri gitu ya. Wa ma'ahadihima kuriha, dan kalau ada hubungan mahram atau pasutri tadi ya, maka makruh ya, maka makruh. Kajam'i muttahidi jinsin, sebagaimana hukumnya menggabungkan yang sesama jenis kelamin fihi bila hajah ya, tanpa hajah, tanpa ada kebutuhan. Nah, kalau ada kebutuhan maka diperbolehkan ya, maka diperbolehkan. Ya, seperti kalau tidak salah itu yang di Aceh ya, ketika tsunami Aceh ya, atau bencana alam yang lain. Nah, misalkan sulit untuk dikuburkan satu-satu, maka ya karena kondisi seperti itu ya, bukan cuma hajat lagi itu ya, tapi darurat ya. Ketika sudah darurat seperti itu, maka boleh untuk dikuburkan dalam satu tempat ya. Wa yahrumu aidan. Nah, itu tadi yang dikuburkan dalam satu waktu ya, dalam satu waktu. Ya. Kalau dua jenis kelamin tanpa ada hubungan mahram dan zaujiyah, pasutri, maka haram. Tapi kalau ada hubungan mahram atau zaujiyah, pasutri, atau dia sejenis kelamin ya, maka kalau tanpa kebutuhan itu hukumnya makruh. Kalau ada kebutuhan maka boleh ya. Baik, wa yahrumu aidan idkhalu mayyitin ala akhar. Nah, di sini baru membahas terkait keadaan yang selanjutnya, yaitu ini sudah di dalam kuburan tadi sudah ada ya. Sudah ada mayit yang dikuburkan sebelumnya. Nah, ini mau menguburkan lagi orang yang baru ya, mayit yang baru. Apakah boleh atau tidak? Nah, di sini diterangkan wa yahrumu aidan, dan haram juga idkhalu mayyitin,
memasukkan mayit ala akhar kepada mayit yang sebelumnya. Wa itahada jinsan, walaupun sejenis kelamin, qabla bala'i jami'ihi, sebelum mayit yang dikuburkan sebelumnya tadi itu sudah sudah hancur, ya, sudah hancur semuanya, tubuhnya dan tulang-tulangnya sudah hancur, ya. Wa yarji'u fihi li ahli al-khibrati bil ardi. Nah, bisa diketahui oleh siapa? Nah, ini oleh orang yang ahli di situ, ya. Jadi kita menanyakan oleh yang ahli, apakah mayit yang ada di dalamnya sudah hancur atau belum, ya, bisa ditanyakan. Ya, biasanya kan kalau misalkan dia sudah sering gitu ya, dia bisa menentukan, oh 1 tahun, oh 1 tahun ini kira-kira masih ada yang belum hancur gitu kan. Misalkan tunggu dulu 2 tahun segala macam, ya. Jadi boleh kuburan yang lama itu dimasukkan oleh mayit yang baru, ya. Boleh kapan? Ketika sudah mayit yang ada di dalamnya itu sudah hancur, ya. Nanti makanya kembali lagi, ya, khususnya di tanah wakaf, ya, tanah wakaf yang, nah itu di beberapa negara itu kalau memang itu tanah wakaf, ya, dia diisi kembali tuh, ya. Jadi tidak ada kuburan yang settle gitu, ya. Tidak ada kuburan yang settle gitu. Kalau di Indonesia kan banyak ya, walaupun sudah bertahun-tahun gitu, kuburannya masih ada di situ. Nah, yang boleh kuburannya settle itu adalah yang menjadi tanah milik pribadi. Tapi kalau misalkan tanahnya tanah wakaf, ya, maka itu tidak boleh diakuisisi hanya dia saja gitu, hanya si mayit itu saja, ya. Misalkan tanahnya sudah tidak cukup, maka ya kuburan-kuburan yang lama itu boleh diisi kembali dengan yang baru gitu, ya. Karena wakaf peruntukannya itu untuk untuk umum gitu, ya. Beda kalau dia beli tanah di situ, ya. Makanya ada beberapa pemakaman juga di Indonesia, ya. Dia sistemnya seperti itu juga, ya. Jadi tidak bisa diakuisisi oleh milik pribadi gitu, ya. Ya kalau sudah berapa bulan gitu, sekiranya sudah hancur, nah nanti diisi dengan yang baru gitu. Biasanya sih yang wakaf, ya, biasanya yang wakaf, karena kan wakaf ini tidak boleh diakuisisi sebagai milik pribadi, itu nggak boleh, ya. Nah makanya nanti binaul qabri, nah ini nanti juga ada kaitannya dengan binaul qabri, ya, membangun bangunan di atas kuburan. Kalau tanahnya tanah wakaf, ya, itu haram, ya. Kalau tanah wakaf itu haram, karena kan peruntukannya bukan pribadi di situ, ya, peruntukannya untuk umumul muslimin, ya, seluruh umat Islam. Nah, tapi kalau tanahnya tanah pribadi, nah jatuhnya makruh, ya, jatuhnya makruh. Maka larangan yang di hadis itu dipahami sebagai kemakruhan, bukan sebagai keharaman. Kalau tanahnya tanah milik pribadi, ya. Taib. Nanti pembahasan lebih lanjut terkait binaul qabri nanti ada, ya. Taib. Walau wujida ba'du 'azmihi qabla tamamil hafri wajib raddu turabi. Nah, kalau pas lagi menggali itu, walau wujida ba'du 'azmihi qabla tamamil, pas lagi gali belum selesai ini, pas lagi menggali tiba-tiba menemukan ada tulang, ya, mayit yang sebelumnya. Maka seketika itu juga, ya, qabla tamamil wajib raddu turabi, seketika itu juga ya udah dikembalikan lagi tanahnya, ya, dikembalikan lagi tanahnya. Nah, ini kalau sebelum sempurna dia menggali, ya. Nah, beda cerita au ba'dahu, atau dia sudah selesai menggalinya. Ternyata pas sudah selesai menggali, ya, ada ketemu tulang, ya, tulang mayit yang sebelumnya. Au ba'dahu fala, maka tidak perlu untuk dikembalikan lagi tanahnya. Wa yajuzu dafnu ma'ahu, maka dan boleh, ya, menguburkan mayit yang baru dengan tulang-tulang tadi, ya. Ini kalau kondisinya, ya, dia sudah selesai
menggali ya. Tapi kalau tadi belum selesai ya, kalau belum selesai menggali maka dia kalau melihat ada tulang maka wajib dikembalikan lagi ya. Baik. Selanjutnya wala yukrahu dafnu lailan. Oh ya, tadi kalau di sini di mazhab Syafi'i boleh tadi yang nabish, boleh menggali kuburan. Itu tadi kebolehannya. Ada pengecualian, wa yustatna qabru alimin masyhur ya, dan dikecualikan kuburan ulama ya, ulama yang terkenal. Nah, itu dikecualikan. Jadi kuburannya paten aja di situ ya. Tidak diperkenankan untuk digali lagi dan dimasukkan yang baru ya. Jadi pengecualian siapa? Yaitu ulama yang masyhur ya. Fayamtani'u nabshuhu. Maka dilarang ya, haram untuk digali kembali. Baik. Wala yukrahu dafnu lailan. Ya, dan tidaklah makruh menguburi di waktu malam. Ya. Wala yukrahu dafnu lailan, dan tidak makruh untuk menguburi di waktu malam. Khilafan lil Hasan al-Basri. Nah, ini berbeda dengan pendapatnya Imam Hasan al-Basri. Dimana Imam Hasan al-Basri menyatakan bahwa itu makruh ya, mengatakan itu makruh. Kenapa tidak makruh? Karena Rasulullah SAW pernah melakukan itu. Begitu juga dengan Khulafa Rasyidun yang pernah melakukan itu, ada menguburi di waktu malam. Walaupun memang ada hadis la tadfinu mautakum bil laili illa an tattaqu ya. Janganlah kalian menguburi mayit kalian di waktu malam kecuali memang terdesak gitu ya. Kecuali memang terdesak. Nah, lalu bagaimana mengkomparasikan antara fi'lunnya Nabi dengan hadis ini? Ya, pekerjaan Nabi yang mana Nabi pernah melakukan itu, dan juga hadis ini ya. Nah, kalau kata para ulama ya, larangan tadi itu datangnya lebih dahulu, kemudian Rasulullah memberikan keringanan ya. Rasulullah memberikan keringanan. Wa ta'awwalul khabara bi anna nahya kana awalan tsumma rakhasa. Jadi larangan itu datangnya duluan, kemudian dinasakh dan kemudian ditarkhis, diperbolehkan ya. Sebagaimana ziarah kubur ya, ziarah kubur. Kuntu nahitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha ya. Jadi dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Nah, kalau sekarang silahkan ya. Silahkan untuk ziarah kubur. Nah, itu seperti itu ya. Itu nasakh ya. Menganulir hukum yang pertama dan memberlakukan hukum yang baru. Baik. Wan naharu afdalu lid-dafni. Dan waktu siang itu lebih afdol untuk menguburi mayit ya. Wan naharu afdalu lid-dafni. Wa yurfa ya. Nah, wa mahallu kauni dafni fihi fadilan idza lam yukhsha bit-takhir ilaihi tawayyur. Nah, jadi di waktu siang itu lebih afdol kalau misalkan mayitnya tidak cepat berubah ya. Kalau misalkan dia cepat berubah ya, misalkan mayitnya ini meninggal di waktu malam ya, dan ditakutkan kalau tidak segera dikuburkan ditakutkan akan berubah ya, maka yang lebih dahulukan adalah yang menyegerakan untuk dikuburkan ya. Baik. Wa yurfa'ul qabru qadra shibrin liyu'raf fayuzar wa yuhtar ya.
dan disunahkan untuk kuburan itu agak ditinggikan ya, sejengkal ya, qadra shibrin, sejengkal nadbannya disunahkan. Ya. Jadi agak ditinggikan sejengkal ya, sejengkal. Wa tastihuhu aula min tasnimihi ya. Ditinggikan dan diratakan ya. Jadi kuburannya agak tinggi sejengkal itu sunnah. Kemudian setelah ditinggikan kemudian diratakan. Karena rata, tasdih bentuknya rata itu lebih aula, lebih utama daripada tasnim berbentuk lonjong ya, atau tasnim kan sanam itu seperti punuk ya, seperti punuk unta. Nah, jadi tasdih itu lebih lebih afdol ya, rata itu lebih afdol daripada min tasnimihi, daripada berbentuk seperti punuk atau lonjong ya, lonjong. Kemudian wa yundabu liman ala syafiril qabri an yuhti thalatha hatayat bi yadayhi qailan ma'al ula minha khalaqnakum ya, wa ma'a tsaniyah wa fiha nu'idukum wa ma'a tsalitsati wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan disunahkan bagi yang ada di sekitar syafir ya, sekitar qabri, di sekitar kuburan, an yahtiya thalatha hatayat biyadaihi, untuk melempar kecil-kecilan ya gitu ya, tiga lemparan ya dengan tangannya ya, tanah gitu ya maksudnya. Lalu mengatakan bersamaan dengan yang pertama, yaitu minha khalaqnakum. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa fiha nu'idukum, membaca ayat itu. Kemudian yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Kemudian yang ketiga membaca wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Salah hatayat min turab ya, dari tanah ya, dari tanah ya. Wa yakunul hati bi yadayhi min qibali ra'sil mayyit. Nah, itu dari arah ya tadi, dari arah apa? Kepalanya si mayit. Jadi kuburan yang bagian arah kepalanya. Nah, di situ dilemparkan. Jadi setelah dikuburkan ya, setelah tanahnya sudah dikembalikan ya, habis itu ada lemparan-lemparan kecil tadi ya, dan itu dari arah kepala ya. Baik. Selanjutnya muhimmatun yusannu wad'u jaridatin khadra 'alal qabr lil ittiba' wa li'annahu yukhaffif anhu bi barakati tasbihiha wa qisabiha ma ma'tida min tarhi nahwi raihanir ratib. Ya. Muhimmah ya. Yusannu wad'u jaridatin khadra ya. Dan disunahkan untuk meletakkan pelepah ya, pelepah yang masih hijau, pelepah kurma yang masih hijau di atas kuburan ya. Lilit tiba ya, karena itu ada contohnya ya, ada contohnya, yaitu ketika Rasulullah mendengarkan rintihan ya, mayit yang ada di kuburan karena mendapatkan azab ya dari malaikat yang ada di kuburan. Karena kenapa? Karena dia la yastanzihu minal baul ya, karena tidak menjaga kebersihan ketika buang air kecil ya, entah tidak tidak cebok gitu ya, atau ya tidak cebok lah intinya ya. Dia tidak membersihkan ketika
BAK. Ya. Dan yang satunya lagi karena yamshi bin namimah, ya, menyebarkan namimah, ya, atau saling adu domba, yaitu mengadu domba kepada orang lain. Ya. Karena mendengar itu, ya, rintihan itu, Rasulullah SAW akhirnya mengambil pelepah kurma, ya, yang masih muda, yang masih hijau, kemudian diletakkan di atas kuburan. Nah, karena kenapa? Li'annahu yukhafif anhuma malam ibas, meringankan beban si mayit yang ada di kuburan tadi, ya, selagi pelepah kurma tadi masih basah, ya, masih basah. Nah, di sini juga makanya di annahu yukhafif anhu bi barakati tasbihih, ya, karena pelepah tadi itu meringankan, ya, dengan berkah tasbihnya mereka, tasbihnya si pelepah tadi, ya. Jadi walaupun ya bukan ya kan, semua yang ada di makhluk yang ada di muka bumi ini kan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ini adalah pelepah kurma, ya, yang belum mati, gitu ya, yang masih hijau. Ya. Wa qisa biha ma'tida min tarhi nahwi raihani ratib. Nah, dikiaskan juga yang selama ini menjadi kebiasaan di tengah masyarakat, yaitu apa? Min tarhi, dengan melempar, ya, melempar. Contohnya apa? Raihan, wewangian, ya, ada apa? Bunga-bunga, ya, yang masih rotib, yang masih basah, ya, yang masih basah. Bunga itu boleh juga, ya, bunga mawar, bunga melati, ya, silakan. Ya. Karena apa? Karena ketika bunga tadi masih basah, ya, baru dicabut, gitu ya, dari tangkainya. Nah, itu kita berhusnudzon, ya, bahwa itu mereka itu bertasbih, ya, dan meringankan, ya, beban si mayit, gitu ya. Jadi walaupun hadisnya itu wada'u jaridah, tapi boleh dikiaskan ke yang lainnya, ya, tumbuhan yang lainnya, ya. Karena kan kalau kita nyari pelepah kurma itu nggak ada di Indonesia khususnya, ya. Kecuali kita nanam pelepah kurma, menanam kurma sendiri di pekarangan rumah, gitu. Cuma kan nggak bisa numbuh juga. Ada yang bisa numbuh di beberapa daerah, cuma kan nggak semuanya, karena kan memang kurma itu bukan tanaman di suhu tropis seperti Indonesia, ya. Nah, jadi tetap bisa, gitu ya, tetap bisa, dan itu dikiaskan, ya, dikiaskan. Dan kias termasuk dalil syar'i, ya, dalil syar'i. Baik, wa yahrumu akhdhu syai'in minhuma ma lam yaibasa lima fi akhdil ula min tafwidhi hadzil mayyitil ma'thuri anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan haram untuk mengambil syai'in minhuma, ya, mengambil dari pelepah kurma tadi atau dari raihan tadi, bunga-bunga tadi, malam yaibasa, sebelum baik pelepah kurma ataupun yang, ya, tumbuhan-tumbuhan tadi, ya, yang ditaruh di atas kuburan, selagi belum kering itu haram untuk diambil, ya. Kenapa? Lima fi akhdil ula. Nah, karena kalau diambil yang pertama, yaitu pelepah kurma, itu apa? Min tafwidhi hadzil mayyit al-ma'thuri anhu. Kan kalau pakai pelepah kurma kan ini sudah jelas, ya, dari Rasulullah bahwa pelepah kurma bisa untuk meringankan si mayit. Nah, itu nanti mayit nggak dapat berkah tadi. Nah, makanya jangan kita ambil. Wa fi tsaniyati, ya, wa fi tsaniyati, adapun yang kedua yaitu bunga-bunga tadi, kenapa kita juga dilarang untuk mengambil, ya, sebelum kering? Min tafwiti haqqil mayyiti birtiyahil malaikati nazilina lidzalika, ya kan, menghalangi si mayit untuk mendapatkan irtiyah malaikah, ya, kenyamanannya malaikat yang singgah di kuburan tadi, ya, di kuburan si mayit. Karena kan para malaikat juga suka dengan wangi-wangian, gitu ya. Nah, gitu. Ya. Jadi bunga-bunga tadi, ya, itu tadi bisa si mayit, ya,
bisa bertasbih ke mayit sehingga si mayit terkurang bebannya. Ya, kemudian juga yang bunga-bunga tadi, ya para malaikat juga senang gitu ya, senang dengan wangi-wangian. Ya, ini kan banyak hadisnya ya. Kayak misalkan nggak boleh orang sholat itu dalam kondisi bau mulutnya, karena yang terganggu itu bukan hanya manusia saja, tapi juga para malaikat. Nah, sehingga para malaikat juga suka dengan wangi-wangian. Nah, seperti itu. Ya. Oke, baik. Qalahu Syaikhana Ibnu Hajar wa Ziyad. Ya, pernyataan ini dikatakan oleh Syekh kami, dua Syekh kami, yaitu Ibnu Hajar Al-Haytami dan juga Ziyad. Ya. Oke, kita ada pembahasan satu lagi, kita manfaatkan 10 menit ke depan. Baik, wa kuriha bina'un lahu lil qabri aw alaihi li sihhatin nahi anhu bila hajah ka khaufi nabshin aw hafri sab'in aw hadmi sailin. Wa mahallu karahatil bina'i idza kana bi mulkihi atau milkihi fa in kana bina'u nafsil qabri bi ghairi hajatin mimma marra aw nahwu qubbatin alaihi bi musabbalah wa hiya ma'tada ahlul baladi dafna fiha urifa asluha wa musbiluha amla aw mawqufatan haruma wa hudima wujuban li'annahu yata'abbadu ba'dan himakil mayyit fa fihi tadyiqun 'alal muslimin bima la warada fihi. Ya. Dan makruh membangun bangunan di atas atau membangun bangunan untuk kuburan au alaihi atau di atas kuburan. Lisihatin nahi anhu, karena ada memang larangannya itu sahih berdasarkan hadis sahih. Bila hajah, kalau tanpa ada kebutuhan. Nah, tadi kita sudah bahas ya, bahwasanya kalau ada kebutuhan atau lagi ada darurat ya, itu diperbolehkan dibangun bangunan di atasnya. Seperti apa? Kahufino nabishin, takut ada orang iseng ya menggali kuburan tadi. Atau hafri sabuin, atau misalkan ada hewan buas takut untuk menggali kuburan tadi dan memakan si mayit. Au hadmi sailin, atau takut ada air bah gitu ya. Ada banjir bandang misalkan ya, dan menghancurkan hadmi sail itu kan waduk ya. Ya penghalang gitu ya. Penghalang air gitu ya. Kalau hancur dan misalnya kuburan dekat situ, nah kalau hancur takutnya menghancurkan kuburan. Ya, itu diperbolehkan juga. Wa mahallu karahatil bina idza kana bi mulki. Nah, makruh dibangun bangunan tadi itu kalau menjadi tanahnya itu tanah miliknya, ya, tanah miliknya. Fa in kana bina'u nafsil qabri bi ghairi hajatin mimman marra. Jadi tadi ya, idza kana bi mulkihi, kalau di kalau itu miliknya, itu makruh hukumnya ya. Fa in kana bina'u nafsil qabri bi ghairi hajatin mimman marra au nahwu qubatin alaihi bi musabbalah ya. Kalau misalkan membangun kuburan ya tanpa ada kebutuhan yang tadi, au nahwu qubatin alaihi, atau dibangun kubah di atasnya, bi musabbalah. Nah, bi musabbalah. Wahia, apa itu musabbalah? Yaitu tanah lapang yang tidak diakuisisi oleh seseorang. Jadi kalau di kita itu namanya fasum ya, fasilitas umum. Musabbalah itu fasum, fasilitas umum ya. Ada musabbalah, ada mauqufah. Ini hukumnya sama nanti. Fasum atau mauquf ya. Atau mauquf itu yang diwakafkan, tanah wakaf. Nah, baik fasum ataupun tanah wakaf. Nah, ini saya lanjutkan dulu ya. Au nahu qubatin alaihi bi musabbalah wa hiya ma'tada ahlul baladi ad-dafna fihi, yaitu tanah yang biasa orang daerah situ untuk menguburkan di dalamnya, yaitu tadi ya, kalau bahasa kita yang mungkin fasum ya. Urifa asluha wa musbiluha, yang diketahui asalnya dan siapa yang ini musbiluha amla ya, dan yang diketahui siapa yang menentukan itu fasum atau tidak. Yang jelas itu fasum lah ya, fasilitas umum. Au mauqufah, atau
tanah itu tanah wakaf. Haruma, maka haram ya. Kalau misalkan itu fasilitas umum atau misalkan tanah wakaf ya, haruma, haram untuk dibangun bangunan di atasnya. Wahudima wujuban, dan wajib untuk dihancurkan. Li'annahu yata'abbad, karena dengan dibangun bangunan di atasnya itu jadi ajak gitu, kuburannya itu jadi ajak. Jadi nggak bisa orang lain itu memanfaatkan kuburan itu. Ya kan, misalkan fasumnya cuma berapa ratus meter atau berapa ribu meter gitu kan. Nah, kalau itu terbatas gitu ya, sudah terisi semua, dan misalkan itu pakai bangunan semua, kan sulit lagi gitu kan orang untuk menguburkan di atasnya, maka wajib untuk dihancurkan ya, wajib untuk dihancurkan ya. Dan nahu yata'abbadu ba'da inhimaqil mayyit fa fihi tadyiqun 'alal muslim. Nah, itu memberatkan, mempersempit orang muslim yang lainnya untuk menguburi di situ. Ya tadi kalau misalkan tanahnya tanah fasum atau tanah wakaf ya, tanah wakaf. Kalau tanah milik pribadi ya, maka diperbolehkan. Tapi hukumnya makruh ya. Nah, tapi hukumnya apa? Makruh. Bila gharada fihi ya. Tadyiqun 'alal muslimin bima la gharada fihi. Itu mempersempit ruang untuk umat Islam yang mana di situ nggak ada tujuan sama sekali ya. Nah, tapi tetap dikecualikan ya. Apakah ada pengecualian dari hukum kemakruhan tadi ya? Kalau di sini di An-Talibin ini ada pengecualian ya. Na'am kuburus sholihin yajuzu bina'uha ya. Kalau kuburan orang-orang soleh itu boleh ya, tidak makruh untuk dibangun bangunan di atasnya. Nah, makanya di sini karena ada ikhtilaf ya, ada yang mengatakan boleh, apakah hatta orang-orang soleh tidak boleh untuk dibangun bangunan di atasnya. Ada yang mengatakan boleh ya, tidak makruh misalkan. Nah, maka di sini mungkin saya mengingatkan juga untuk kita bertenggang rasa gitu ya, karena ada khilaf di sini memang ya. Tujuannya apa? Kenapa kuburan-kuburan orang soleh itu dikecualikan ya, menurut sebagian ulama ya, salah satunya ulama mazhab Syafi'i. Kenapa? Li ziarah, supaya apa? Supaya kuburan tadi karena orang soleh ya, bisa bisa menziarahinya seperti itu. Ya, walaupun memang sebagian ulama yang lain itu melarang, bukan cuma memakruhkan, melarang ya. Nah, karena ada khilaf ini, maka ya kita tidak bisa terlalu keras di situ ya. Intinya kita saling tenggang rasa saja ya, dan tidak boleh sampai kalau misalkan kita ya paling hanya sebatas misalkan kita meyakini ini dilarang oleh Nabi SAW, maka yang kita hanya bisa sebatas yang bisa kita lakukan adalah menasihati ahli warisnya bagaimana. Tapi kalau sampai melakukan tindakan-tindakan yang merugikan ya masyarakat gitu ya, nah itu yang tidak diperkenankan seperti itu, atau yang membuat kekacauan lah di tengah masyarakat, nah itu juga tidak diperkenankan karena memang ada khilaf ulama di sini gitu ya. Baik, mungkin itu yang bisa disampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Baik, kalau ada yang mau tanyakan, tafadhol sebelum kita tutup. Ya, kalau tidak ada, ya kita langsung tutup saja. Kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.